Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sekolah penggerak, bergerak tanpa gerakan, bergerak dengan hati dalam memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Saya Idris SPD MSI, Kepala SMP Negeri 3 Labuhan Deli 1 Atap, Kabupaten Deli Serdang, akan menyampaikan presentasi tentang aksi nyata Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu guru dimanapun Anda berada, khususnya Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 3 Labuhan Deli yang saya banggakan. Saya akan menyampaikan share screen tentang Merdeka Belajar sebagai berikut. Tugas aksi nyata pelatihan mandiri tentang kurikulum Merdeka dengan topik Merdeka Belajar mengimbaskan pemahaman Merdeka Belajar oleh Idris SPD MSI, Kepala SMP Negeri 3 Labuhan Deli 1 Atap, Kabupaten Deli Serdang. Modul Merdeka Belajar yang akan saya sampaikan ini, apa saja yang akan dipelajari? Ada 5. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Adapun modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apa saja poin yang penting di sini? Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai perkembangan zaman. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. 7, guru harus adaptif terhadap perubahan. Untuk modul 2, mendidik dan mengajar. Apa saja poin yang penting di sini? 1, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. 3, mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik adalah keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin siswa. Yang kelima, sistem pendidikan yang mengayomi murid adalah sistem Among, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madio mangunkarso, dan tutwuri handayani. Yang keenam, manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Apa saja poin yang penting di sini? 1, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Yang kedua, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Yang ketiga,
kita tidak bisa mencegah perubahan zaman. Sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. 4, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan terbuka dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Yang kelima, asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu maksudnya terus-menerus. Konvergen maksudnya dari beberapa sumber. Konsentris maksudnya berdasarkan kepribadian diri kita sendiri. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apa saja poin yang penting di sini? 1, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, kodrat anak diibaratkan selembar kertas putih yang terisi penuh dengan catatan-catatan yang masih samar-samar. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas tulisan atau coretan yang samar-samar tersebut. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Apa saja poin yang penting? 1, sebagai guru tidak hanya bertugas untuk mengajarkan ilmu pengetahuan saja, melainkan bertugas untuk memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Setelah menyimak paparan ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir filosofi Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka itu adalah hal-hal yang sulit diterapkan. Ternyata setelah kita amati, hayati, itulah yang cocok dengan bangsa kita dan memang merupakan jati diri dan juga tujuan pendidikan bangsa kita yang sesuai. Yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah saya akan mensosialisasikan Merdeka Belajar ini kepada guru-guru, khususnya guru-guru SMP Negeri 3 Labuhan Deli, 1 Atap, Kabupaten Deli Serdang, supaya mereka juga ikut pelatihan mandiri yang dilaksanakan di PMM, supaya guru-guru juga menyadari betapa filosofi Ki Hajar Dewantara itu memang itulah yang kita butuhkan di negara kesatuan tercinta ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Dan di sana-sini ada salah dan janggal, saya mohon diperbanyak maaf. Selamat belajar buat ibu dan bapak guru hebat. Salam semangat dan bahagia.